Ketakutan terbesar saya adalah balik ke Dono 15 tahun lalu. Dono 15 tahun itu siapa? Males. Sok idealis. Kalau misalkan bikin konten, nggak bisa bikin konten yang bagus, setidaknya jangan bikin konten yang jelek. Jangan bikin konten yang negatif. Nggak butuh apa Banteng ngasih uang, ngasih kalimat pujian, nggak butuh. Cukup aku punya karya, liatin, nek seneng share, nggak apa-apa lah, yang penting happy, nggak dapat uang nggak masalah. Itu juga salah. Terus keluargamu harus mau pakani apa? Tapi aku pernah lihat salah satu interview Mas Dono di sebuah interview juga di YouTube, pernah bilang kalau terlalu idealis itu bisa meresahkan. Ingat pernah bilang gitu. Itu gimana penjabarannya? Kalau untuk seorang seniman ya, atau talent atau pengusaha atau siapapun orang yang bekerja, terlalu idealis tuh nggak bagusnya adalah terlalu idealis sama perfeksionis itu kan beda tipis. Takutnya adalah nanti kalau misalkan itu keterusan, itu nggak cuma jadi sifat, akhirnya jadi watak. Karena orang idealis tuh sulit untuk menerima masukan. Karena menurut orang-orang idealis ini, apa yang dia lakukan itu udah paling benar. Padahal belum tentu. Oke, itu benar buat dia, menurut dia. Tapi kan buat orang lain enggak. Jadi tinggal takerannya tuh seberapa. Kayak tapi gitu. Sampai ke titik takerannya pas tuh gimana? Mungkin level ini ya, level hidup ya. Level hidup sama perjalanan juga, usia juga, kematangan berpikir. Sama itu juga, kematangan berpikir. Waktu itu nggak ada yang bisa ngasih tahu saya untuk gini Mas. Karena waktu itu saya ngerasa stand up comedy yang benar adalah nyari panggungnya di off air. Awalnya. Ya awalnya di TV itu adalah cara yang apa ya? Itu terlalu menjilat, terlalu kayak menjadi pelacur industri aja gitu. Nah waktu itu naifnya saya adalah padahal itu adalah salah satu hal yang bisa mendongkrak karir gitu. Proses juga bisa. Karena waktu itu saya nyontohnya komik luar, bukan komik Indonesia. Karena komik Indonesia menurut saya ya kita sama-sama belajar. Jadi waktu itu ngeyel banget, ditawarin banyak TV, Mas Dono mau nggak ini? Nggak. Mas Dono ini nggak. Gitu. Sampai akhirnya umur makin lama makin bertambah, terus hidup jadi next level lagi. Ketemu berbagai banyak hal, terus harus dihadapkan sama menikah, terus dihadapkan sama permasalahan-permasalahan lain. Ya, nggak bisa tuh kayaknya. Harus mikir realistis juga. Akhirnya pas udah ketemu realistisnya, kadang tuh, realistisnya yang menguasai tuh, idealisnya hilang. Itu juga nggak bagus. Karena akhirnya apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan berkarya tuh jadinya nggak fun. Karena yang dipikir adalah uang. Jadi lupa dulu. Jadinya lupa sama funnya hilang. Funnya hilang. Tapi kalau terlalu fun, nggak apa-apa lah, yang penting happy, nggak dapat uang nggak masalah. Itu juga salah. Itu juga salah loh. Apalagi kalau misalkan udah berkeluarga ya itu salah. Terus keluargamu harus mau pakani apa? Nek misalnya mikirmu adalah idealis terus, anak bojomu luwer mbok jak guyon terus, kan nggak ngono. Jadi emang harus imbang itu. Makanya sekarang saya udah melewati masa itu. Saya udah pernah jadi idealis banget, saya udah pernah jadi orang yang fokus realistis banget, tapi ternyata emang nggak bisa bersebelah, harus imbang. Takarannya itu emang harus kita yang atur. Kapan kita harus realistis, kapan kita idealis. Dan setiap berkarya kan sekarang butuh medium Mas. Dan sosial media jelas sebagai medium, salah satu medium utama untuk share, membroadcast apa yang konten kita. Terus kalau melihat kebanyakan, walaupun nggak semua, orang Indonesia tuh mungkin ya gampang tersinggung. Benar. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Apalagi kalau di sosmed. Walaupun mungkin banyak orang yang
kalau di TikTok mengklasifikasi Yeah. TikTok tuh orang-orangnya gini, Instagram gini, Twitter gini, Facebook Yeah. gini itu. Yeah. Itu kenapa Mas? Apalagi Mas Dono kan first wave-nya para komik ini ya, stand up comedian di tahun 2011 tadi. Sampai sekarang proses 2011 kan sosmed tadi bilang masih di Twitter dan Yeah. belum banyak sampai sekarang, dan barusan bilang sampai sekarang banyak orang tersinggung. Ya. Itu kenapa Mas kalau penjelasannya Mas Dono? Karena mungkin banyak orang tersinggung ini karena orang-orang yang mudah tersinggung ini akhirnya jadi mayoritas. Banyak ngerasa punya teman banyak. Ngerasa punya teman banyak. Karena di kehidupan nyatanya dia nggak seberani itu untuk tersinggung langsung. Makanya dia melampiaskannya lewat hal-hal rame yang ada di sosmed. Kan tren second account, third account. Iya. Sekarang tuh ada satu orang punya banyak akun, kita tuh udah nggak kaget. Kalau dulu kita mikirnya aneh nih orang. Kalau sekarang udah enggak. Karena itu udah jadi hal yang diwajarkan. Sama, tersinggung sekarang udah diwajarkan sama orang. Makanya orang-orang yang berkarya, orang-orang yang mau membuat sesuatu harus mikir nggak cuma 2 kali, nggak mikir 2 kali, tapi berkali-kali lagi. Karena takutnya kalau misalkan kita bikin gini, kita share, orang marah nggak ya gitu. Nanti kalau ngomong gini, orang tersinggung nggak ya gitu. Itulah yang membuat akhirnya banyak orang malas untuk membuat sebuah karya lagi. Makanya sekarang banyak banget konten kreator berguguran. Karena yaitu belum bikin dia punya idealis, tapi dia nggak menakar realistisnya. Kalau dia realistis, ya udah. Kalau ngonten, ya bikin materi yang aman aja. Kalau mau bikin materi yang atau bikin karya yang berbahaya, ya untuk off air aja. Orang-orang yang mau membayar. Jangan sama orang-orang yang mau gratisan. Makanya saya tuh nggak pernah di konten saya ngejokes yang berbahaya, nyerempet nggak pernah mau. Karena saya belajar dari teman-teman saya yang banyak kasusnya itu, ya efeknya banyak gitu loh. Di cancel lah sekarang. Di cancel culture lah, habis itu sosmednya dihajar lah. Kalau dia doang nggak masalah. Kalau yang merambat ke keluarga, nah itu yang paling nggak bisa. Social punishment. Nah itu tuh yang saya hindari. Tapi kalau di off air, orang udah rela bayar saya sampai mahal, saya keluarin tuh jokes itu. Disitulah, ya udah. Paling nggak kalau misalkan kena masalah, udah dapat duitnya nih, gitu. Jadi kalau menurut Mas Dono itu sosial media itu idealnya sebaiknya digunakan bagaimana? Sosial media tuh harusnya udah tempat seneng-seneng aja, udah. Jangan kebalik. Di dunia nyata nggak seneng, di sosmed malah seneng. Jangan kebalik. Di sosmed tuh kita udah fun aja, nggak usah sepaneng, nggak usah terlalu emosi sama sesuatu yang beda sama pemikiran kita, jangan. Terus nanti dikit-dikit mental health. Dikit-dikit spill, dikit-dikit rekam kayak gitu loh. Bikin thread. Rekam, thread, alah. Sekarang orang dengan followers 200 itu bisa mendapatkan retweet puluhan ribu loh. Karena sesimpel, ya dia punya premis masalah yang menimbulkan orang-orang tertarik untuk ngikutin algoritmanya si kasus ini. Setelah bikin lagi tengah iklan dibikin. Nah, terus lama-lama ditawari dijadiin film gimana? Itu tuh, sekarang tuh kayak gitu tuh. Makanya sekarang dulu tuh Twitter adalah tempat yang menyenangkan untuk bercanda jorok, bercanda saling serang, saling bully. Makin lama makin kesini, nge-tweet tuh cuma ya promo, terus tanya lagi apa nih, rame apa di sosmed, udah sekitar gitu. Udah nggak berani. Thumbnail apa yang mengerikan gitu, tiba-tiba di bawahnya jualan apa. Nah iya itu, sekarang tuh kayak gitu. Nyari real comment harus turun. Sekarang tuh udah banyak banget akun-akun bokep yang apa ya, soft selling banget gila. Terus Mas Dono kan dulu sering bikin apa itu konten sampah gitu konten gitu tuh. Sekarang masih banyak yang para konten kreator tuh dia punya pengikut banyak, exposure-nya besar gitu yang masih memproduksi konten sampah gitu. Kalau Mas Dono konten sampah itu sebenarnya apakah sesimpel yang nggak mengedukasi? Konten sampah itu ya yang nggak mengedukasi tapi
apa itu mengedukasi yang Sebenarnya kalau mengedukasi itu bukan tugas kita ya. Karena kan tugas kita hanya menghibur harusnya. Kalau tadi sosial media ya kalau misalkan dapat edukasi di konten yang dibikin sama konten kreator itu ya bagus. Tapi kalau misalkan meminta konten kreator untuk membuat konten yang ada edukasinya, ya jangan. Karena konten kreator itu adalah tugasnya ya bikin konten. Ada edukasi atau enggak, ya itu adalah visual yang dikeluarin, itu adalah ya pikiran kita aja. karena udah ada webinar bareng. Karena kalau misalkan pingin dapat edukasi ya di Ganesha gitu atau di Primagama, jangan di konten kami. Ruang Guru. Iya, ruang guru kayak gitu-gitu. Kalau konten sampah Mas ya, sebenarnya jadi seorang konten kreator itu nggak ada aturan tertulis ya, nggak ada aturan tertulis dan nggak ada nggak ada harus gini gitu, nggak ada. Cuman jadi konten kreator itu pingin dikenalnya kayak gimana. Ada seorang konten kreator materinya atau kontennya yang emang negatif aja. Tapi dia terkenal, tapi dia dapat produk masuk. Ya terus kenapa, apa yang salah? Cuman kan orang kenalnya dia, ini kan konten kreator sing goblok iku sih. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Kalau mau jadi konten kreator yang edukasi, yang positif, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, nggak salah gitu loh. Jadi konten sampah menurut saya adalah yang merugikan. Contoh, ngeprank, pernah ada konten siapa tuh, anak Bekasi atau siapa tuh, ngeprank ada bapak-bapak ojol bilang begal, maling. Oh iya. Itu merugikan. Karena kalau misalkan itu kalau misalkan orang nggak tahu nih kalau dia emang lagi ngonten, bisa mati loh orang itu. Iya, Bisa mati loh. Itu sampah tuh. Pengemis dikasih apa tuh dulu tuh, siapa tuh yang namanya jualan gas 3 kilo tuh Pak, boleh nggak saya minta bentar ya Pak? Nah itu terus pengemis atau bencong atau apa itu dikasih kayak kardus, dibuka ternyata isinya batu cuma. Nah itu sampah tuh. Sampah tuh. Itu sampah tuh. Tolong jangan bikin seperti itu ya. Makanya menurut saya kalau misalkan bikin konten, nggak bisa bikin konten yang bagus, setidaknya jangan bikin konten yang jelek. Jangan bikin konten yang negatif. Kalau nggak bisa berbuat positif, jangan berbuat yang negatif. Gitu. Saya tuh ngerasa kalau misalkan saya nggak bisa bikin konten bagus, setidaknya saya nggak mau bikin sesuatu yang negatif gitu. Minum, ngobrol lah, gila, nggak mau. Oke. Ngeprank nggak mau. Ya, kemarin semalam mungkin ya kita sempat share IG story itu. Ini salah satu bagian juga di Gutok, namanya netizen bertanya. Banyak banget Mas. Ya. Saya jujur kalau kemarin kita compile tuh ada kalau sekitar 130-an pertanyaan. Waduh, banyak banget. Kamari kontennya gitu terus. Tapi ini tak saring paling sekitar cuman 6. Netizen bertanya, mungkin bisa dijawab singkat juga. Ini dari Asad Saputra, Rizky Ridho atau Bejo Sugiantoro, Marcelino atau Evan Dimas? Bejo Sugiantoro. Karena dia udah lama di sepak bola dan dia sudah layak disebut legend. Kalau yang nama-nama tadi masih beberapa tahun ini, mungkin 2 tahun ini namanya bersinar. Kalau Bejo Sugiantoro udah mulai dari saya kecil sampai sekarang. Dan Bejo Sugiantoro juga kakak kelas saya. Di sekolah STM dulu. Dia tuh dibangga-banggain dulu sama kepala sekolah. Sekolah ini dulu Bejo Sugiantoro, sekolah nih gini. Udah itu doang. Dijadiin banner. Iya. Bejo Sugiantoro sekolah di sini. Padahal tuh udah selisih jauh banget sama saya, gila. Kalau Marcelino atau Evan Dimas tadi? Marcelino atau Evan Dimas? Marcelino. Karena Evan Dimas sayang banget melewatkan momentum dan dia harus turun cepet gitu loh. Kalau Marcelino tuh masih ada potensi untuk bersinar lagi. Oke. Lalu dari @nungki_ap__, Mas Don, pernah nggak ngerasa bosen di industri entertainment mainstream?
Setiap hari. Setiap hari? Bosen. Why? Setiap hari. Karena mungkin jatuhnya sekarang udah bukan kualitas. Jatuhnya udah quantity. Karena dulu kan konten gini. Kalau konten secara sukarela, itu biasanya hasilnya bagus. Capek seneng. Hasilnya bagus. Di YouTube pribadi saya, channel YouTube pribadi saya, itu kan banyak orang yang seneng tuh. Itu gak ada produk sama sekali mas, gak ada produk, gak ada. Kalau nggak mikir uang AdSense gitu. Emang bener-bener pure suka konten sinematik. Bahas apa namanya konten saya yang namanya Trauma. Itu kan konten horor tongkrongan gitu. Karena saya seneng vibes nongkrong. Terus mau dilihat penonton dikit, penonton banyak, nggak peduli. Mau ceritanya serem atau nggak peduli. Pokoknya ya udah konten aja. Itu happy. Mau selesainya malam sampai dini hari, pulang-pulang capek, itu happy. Tapi kalau udah ada kontrak, udah di industri, Ada ya KPI, iya. Nah itu tuh dilemanya adalah punya duit, tapi funnya hilang. Capeknya iya. Capek iya, capek banget iya. Kadang tuh capek. Jadi Iya rasa nongkrong. nggak tahu, tiba-tiba capek aja. Tapi kita nggak tahu kenapa ya bisa capek gitu. Nggak ngerti. Pernah nggak sih sumpek tapi nggak ngerti sumpek gara-gara apa? Nah itu, kayak semua konten kreator kayak gitu. Konten banyak bagus tapi nggak ada duitnya bingung. Konten banyak duitnya tapi rasanya tuh kayak nggak happy aja konten. Funnya udah hilang. Funnya hilang. Karena mungkin bisa karena psikisnya jadi capek psikis kan lebih capek ketimbang capek fisik Iya. katanya. Oke. Terus dari Ed Dindi Pamar Dining Cas susah banget. Mas Don, apa sih ketakutan terbesarmu and how you cope with it? Ketakutan terbesarku adalah saya nggak bisa jadi orang yang berguna untuk orang lain. Maksudnya terus buat apa kalau ngonten ternyata efeknya itu negatif, banyak yang niru. Kalau misalkan yang ditiru adalah positifnya nggak apa, kalau yang jeleknya itu rasanya kayak kok gini ya gitu, kok gitu ya. Nah itu tuh, itu aja sih. Ketakutnya adalah itu yang pertama ya. Yang kedua, ketakutan terbesar saya adalah balik ke Dono 15 tahun lalu. Dono 15 tahun itu siapa? Males, sok idealis, naif. Kalau bahasa kerennya itu sekarang prokrastinator. Menunda-nunda segalanya. Iya. Menunda-nunda itu Oh, itu dulu kayak itu gitu. dulu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 9 berarti. Males itu yang kayaknya zona nyaman banget tuh. Dulu tuh mikir gampang lah, besok lah. Ternyata udah seminggu kemudian. Ntar lah, ternyata udah berbulan-bulan gitu. Sebenarnya telat panas hitungannya apa yang saya lakuin sekarang. Harusnya yang tak lakuin sekarang itu tak lakuin di Dono di umur 23 25. Jadi di umur 30 ya wes tinggal gini doang wes. Tinggal menikmati pundi-pundi ya. Kalau sekarang kerja gitu. Harusnya yang sekarang di mana ya lagi leha-leha gitu. Paling nggak sengoyo sekarang lah. Gitu ya. Saya tuh Traveling list ada nggak? Mas, sampai sekarang saya tuh nggak pernah liburan. Kalau misalkan ada waktu selo, disuruh liburan, bingung mau kemana. Ada rezeki, tapi nggak ada waktu. Dulu ada waktu, nggak ada rezekinya. Ya itu, ketakutan saya tuh itu. Terus cara mengatasinya itu? Nggak berguna sama. Sekarang caranya? Cara ngatasinya, makanya tiap hari saya selalu bangun tidur. Yang pertama saya lakuin adalah nanti mau bikin apa lagi, kedepannya bikin apa lagi. Kalau harus selalu iri sama pencapaian orang. Iri dalam tanda kutip. Iri dalam tanda kutip, kalau orang ini bisa, harus tak contoh. Besok aku ngelakuin juga bisa. Harus bisa gitu. Harus selalu dengki, selalu iri kayak gitu. Tapi yang positif, bukan yang lihat dia sukses terus, itu kan cuma gitu doang. Nah itu yang negatif. Tapi gak lapo-lapo. Iya, aku ya iso tapi ya nggak perlu semono Ngapain sih kudu kayak ngono? Enggak. Kalau saya harus selalu iri sama dengki sama yang kita anggap kompetitor.
kedepannya harus bikin sesuatu yang beda sama dia, yang bisa melampaui dia. Itu jadi motivasi. Keren. Lalu dari namanya kayak daging bakar, pedas manis keju. Pedas manis keju. Tapi kok pertanyaannya serius. Mas Don, gimana caranya sembuh dari sakit hati tapi tanpa langsung cari orang baru? Ini soal relationship ini berarti ya. Namanya aja pedas manis keju kan, dia berarti rasanya kan macam-macam. Sakit hati. Kalau sakit hati ya harusnya ya dirasain aja sih. Maksudnya jangan di denial. Bahkan banyak orang yang sakit hati, dia denial lagi sakit hati. Ngobatinya dengan cara minum-minum, terus ya larinya ke narkoba mungkin. Menurut saya itu perbuatan pecundang ya. Karena dia cuma melupakan, bukan menghadapi perasaan itu. Kalau dia menghadapi perasaan itu, kalau dia sudah bisa berdamai, ya kita akan jadi manusia yang next level. Jadi sakit hati lagi, kalau misalkan kena sakit hati lagi, ya udah kebal aja. Meskipun di awal untuk menerima itu agak susah, tapi ketika susah. sekali bisa menerima kayak Bener. Ketika ada sakit hati, sini datang kepada Bener. kita yang healing sendiri. Bener. Itu sih. Jadi caranya itu, diterima aja dulu. Terima. Rasain aja, apa ya? Wis rasakno ae lah, opposing mbok rasano saiki. Lagi seneng rasain seneng. Jangan pas seneng kok kayaknya salah ya aku seneng. Jangan. Kalau pas lagi sakit hati ya rasain sakit hatinya. Jangan pura-pura happy gitu. Itu nggak enak loh. Di luar mukanya happy tapi di dalam tuh rasanya kayak aduh harusnya nggak gini gitu. Kayaknya menjangkiti anak-anak sekarang deh. Gitu. Di dalam rumah gitu. Bahkan ada konten kreator yang mengangkat kayak gitu kan di rumah broken atau gimana di luar tapi sebenarnya dia. Iya. Dirasain dulu aja, tapi ketika ada momen tak bisa menerima berarti dia akhirnya bisa punya cara gitu ya. Benar sekali. Tuh, Mbak atau Mas nih pedas manis keju ya. Terus dari Papa Banteng G-nya 3. Jadi dia punya istri namanya Cok jenenge Cok. Mama Banteng atau Mama Kebo. Hidupku berubah lebih baik loh setelah sering nonton konten sampean. Tolong 5 kata motivasi buatku dong Mas Don. 5 kata nih. 5 kata. Buat Papa Banteng nih. Papa Banteng. Tetaplah hidup. Dah 2 nih. Tetaplah hidup. Tetaplah hidup. Untuk support aku. Tetaplah hidup untuk support aku. Lah 5 kan. 5 kata. Aku tuh untuk diri sendiri atau untuk saya dong tentunya. Untuk Mas Dono. Kenapa? Karena misalnya apa ya? Supportmu itu adalah amunisiku untuk terus berkarya. Tuh Mas, tuh Papa Banteng. Gitu. Itu adalah bensin. Teruslah mensupport Mas Dono biar hidupnya Papa Banteng itu terus lebih baik setiap harinya. Kita timbal balik aja. Aku nggak butuh Papa Banteng ngasih uang, ngasih kalimat pujian, nggak butuh. Cukup aku punya karya, liaten, nek seneng Sharon. Jadi nih misalnya aku ndelok, oh ternyata banyak suka. Kedepannya aku akan bikin konten itu terus. Gitu. Simbiosis mutualisme. Keren. Anak STM ngomongin IPA. Iya ya, jancuk. Oke, 2 pertanyaan terakhir, tapi ini bukan dari follower, ini dari kita. Mimpi terbesar seorang Dono Pradana. Wah, mimpiku wakil sih Mas. Mimpiku itu. Sing paling gede. Sing paling gede adalah aku pengen aku berguna untuk orang lain. Contoh, aku pengen bikin sekolah public speaking. Bahkan aku pengen bikin show ning Surabaya sing ditonton sampai ribuan orang. Di GBT. Kalau bisa. Terus di tengah Di tengah terus nek gak lucu disaat di botol ngono. Sampah teko burine. Nggak mulu-mulu sih, paling ya cuma ya 5.000 penonton di DBL. Di DBL gitu, pingin aku kayak gitu. Terus aku pingin sampai tua nanti tetap stand up. Sampai tua nanti aku pingin stand up. Karena aku bisa meninggalkan
kerjaanku di platform-platform lain, aku iso ninggalno aku jadi podcaster, aku nggak main film, aku nggak ngonten, iso. Tapi ini aku mbok kongkon ninggal stand up nggak iso. Karena menurutku stand up ini adalah terapi buat gue. Di kehidupan nyata pas duduk gini ngobrol sama orang-orang ya wis aku sama. Tapi nek wis nang ndukur stand up, megang mic, terus ngomong ngejokes, orang ketawa, iku aku ngerasa perasaan yang nggak bisa dirasakan sama orang lain. Cuman stand up komedian tok sing ngerasain. Makanya banyak di level itu ya, tidak bisa apa terejawantahkan dengan kalimat nggak bisa, itu. nggak bisa. Sampai sekarang masih sering di tempat open mic, cuma 5 menit 7 menit kayak gitu-gitu. Asal stand up, sampai sekarang nggak bisa. Keren. Bikin sekolah public speaking itu udah coba ada. Ada. Udah mulai. Udah ada apa namanya obrolan sama timku. Cuman ya tinggal pilihannya adalah bikin sendiri atau kerjasama sama investor. Oke, ditunggu tuh, keren. Lalu ini final question signature-nya Good Talk. 2045 Indonesia kan kalau dihitung dari proklamasi kan itu usianya 100 tahun nih. Ya. Penerawangannya seorang donor pradana di Indonesia di usia 100 besok kayak gimana? 2025. Netizennya mungkin, sosial medianya mungkin, dunia komedinya mungkin atau apanya, konten kreator atau apapun. Penerawangnya Mas Tur. Masih sama sih. Masih sama. Berarti kan sekitar 21 tahun ya. 20 tahun. Masih sama itu. Tahun berapa? 2045. 45, sorry. Tak pikir 2025. 2045. Iya. 2045. Wah. Kalau menurut saya 2045 nanti pasti akan beda. Mungkin pemikiran orang-orangnya bakal beda. Orang-orang singkolot itu pasti akan sudah tergantikan sama generasi-generasi alpha ini kan ya. Iya. Generasi-generasi yang baru. Dan yang jelas mungkin kita udah setara kayak luar negeri. Kayak negeri-negeri. 100 besar dunia bisa. Mungkin. Tapi kalau Piala Dunia besok 2026 ini kira-kira 2002 lolos itu udah sebuah kebanggaan, Mas. sampai Lolos di ya. level round 3 ini ya. Itu udah titik harapan untuk kedepannya. Karena menurut saya itu adalah pemicu semangatnya Kalau di buat 2045 kedepannya. nanti 2045 menurut saya Indonesia akan sudah setara sama negara-negara besar. contoh. Jepang mungkin. Oke. Jepang mungkin. Kritisnya mungkin udah kayak orang-orang di Amerika mungkin. Kritisnya. Nggak ada lagi orang-orang yang berani diktator mungkin. Karena semakin lama generasi-generasi yang sudah tergantikan ini akan berubah sifatnya, berubah mentalnya. Apakah sosial media masih ada? Ada. Dengan nama Masih yang ada. sama atau ada yang baru menggantikan yang sekarang? 2045 ya. Ini khawatirku adalah semua pekerjaan digantikan mesin dan generasi-generasi yang lembek ini cuman jadi orang-orang yang dipekerjakan mesin. Itu ketakutanku. Atau ada kemarin tuh ilmuwan bilang bukan mesin yang menggantikan manusia, tapi manusia akan terganti dengan manusia yang bisa menggerakkan mesin ini. Nah, bisa jadi. Jadi ngomongnya tadi males lah Bisa prokrastinator jadi. atau apa bakal tergantikan sama orang yang bisa menghandle kayak AI lah atau apa. Makanya anakku nggak akan tak bekali ambek materi-materi uang atau apa itu. Anakku bakal tak bekali dengan pemikiran yang kreatif. Mulai dari kecil. Karena orang kreatif itu nggak bisa digantikan mesin. Mesin nggak bisa punya ide gimana gitu. Menurutku ya. Sekalipun sekarang udah ada mesin kan orang dengan pikiran kreatif. Sekalipun sekarang udah ada AI apa itu nggak akan bisa. Closing statement Mas tentang Indonesia. Indonesia apa ya? Ngomongnya nyebelin cuman ya gimana ya? Urip nang Indonesia itu. Sembayang aku sama Indonesia itu. Sembayang aku, nggak iso. Makanan aku walaupun aku belum pernah ke luar negeri, nyobain makanan luar negeri ya. Western lah, terus barbekyuan lah. Gak ono sing iso ngalahno makanan kaki lima, gak ono. Apa? Gak enak. Pecel terus tahu tek, Ke sambal sego sambel ya ampun.
Neng Surabaya, ndudingo sego sambel random, enak-enak sumpah. Enak-enak. Bebek. Duran. Iya. Bebek terus di apa namanya? Kayak di yang digantung tuh apa namanya? Apa ya? Packing. Bebek packing itu emang enak. Tapi bebek goreng dikei serundeng, dikei sambel, dikei bumbu, dicocol, itu lebih mantep. Pencite. Gak ngerti. Sama itu lagi ya, apa namanya? Emang nyebelin sih sekarang keadaan di Indonesia. Cuman ya omane, ya iku sing gak kangen ngono. Iku sing menyenangkan justru itu. Terlepas dari dinamika sosial sekarang ya, politik sosial. Tapi tetap sebegitunya. Cuma nggak bisa saya menyelamatkan bersuara, nggak bisa. Tetap cinta. Terima kasih Mas Dono Radana. Matur suwun, terima kasih sudah diajak di Good Talk. Terima kasih, semoga apa yang saya talk ini benar-benar good. Oke, terima kasih Mas Dono, sehat selalu. Semoga bisa ngobrol lagi nanti di lain kesempatan.